Selamat pagi warga jemaat Gereja Kristus Teluk Betung yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam program Renungan Harian Gereja Kristus Teluk Betung, edisi Kamis 24 September 2020. Saya sungguh berharap kiranya melalui program ini, semua saudara yang mendengar semakin mengenal Tuhan lebih dalam dan bertumbuh dalam kasih kepada Tuhan dan sesama. Bersama saya, Cuantau Abraham Christopher Watimuri, kita akan belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Maka sebelumnya mari kita tundukkan kepala, terlebih hati dan pikiran kita, dan kita memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan beri kesempatan untuk kami menikmati hari baru dengan semua kebaikan yang Tuhan sediakan bagi kami. Terlebih kami sungguh bersyukur ada kesempatan lagi untuk kami belajar firman Tuhan. Maka hamba berdoa, Allah Roh Kudus tolonglah semua kami, sehingga kami mengerti firman ini dengan benar tanpa salah paham, dan oleh kekuatan yang daripada Tuhan juga, kiranya kami dimampukan ketika firman ini menegur kami bersedia memberi diri untuk dikoreksi. Bahkan ketika firman ini menantang kami, dengan ketundukan kepada Tuhan, kami meresponinya dengan benar. Terpujilah Tuhan, demi Kristus Yesus Allah yang hidup, kami memohon. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Bacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Injil Yohanes, masih dari Injil Yohanes pasal 3, ayatnya yang ke-7. Kali ini kita akan fokus pada ayatnya yang ke-7, dengan tema renungan pada hari ini yakni dilahirkan kembali. Saya akan baca bagian firman Tuhan ini bagi kita. Saya akan baca mulai dari ayat yang ke-1, tapi fokus kita ada di ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Jika Allah tidak menyertainya. Ayat ketiga. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu," garis bawahi kata ini, "kamu harus dilahirkan kembali." Sekali lagi, kamu harus dilahirkan kembali. Saudara, tema kita adalah dilahirkan kembali. Ini merupakan tema lanjutan dari poin atau topik yang sudah kita renungkan kemarin. Karena beberapa hari ke depan kita masih merenungkan firman Tuhan dari kebenaran Injil Yohanes 3 tentang percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Nah saudara, kemarin kita sudah melihat bahwa bukan sekadar KTP, lahir dari keluarga yang secara tradisi Kristen tidak menjamin. Memiliki orang tua yang cinta Tuhan sungguh-sungguh, iman dari orang tua tidak akan pernah cukup untuk menolong kita dalam konteks keselamatan. Bahkan kehidupan kita yang baik dengan standar moralitas yang tinggi, setia di dalam melayani, memberikan persembahan dan lain sebagainya tidak akan pernah cukup. Nah, hari ini kita masih akan melihat percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Saudara, untuk memahami cerita ini, kita perlu mengetahui sekali lagi bahwa Nikodemus adalah orang Farisi.
Saudara, di dalam konteks kita hari ini mendengar kata Farisi, mungkin kita akan memiliki pandangan yang negatif. Kita mungkin berpikir semua orang Farisi adalah sama, orang yang munafik, orang yang membenci Tuhan Yesus. Tetapi saudara perlu tahu, pada abad pertama, orang Farisi adalah kelompok orang-orang yang begitu dihormati secara luas. Mengapa mereka dihormati? Karena kesalehan dan keilmuan mereka yang begitu dalam. Mereka adalah orang-orang yang mengabdikan hidup untuk mempelajari Taurat dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Itu sebabnya mempelajari Alkitab atau Taurat, berdoa, memberikan persepuluhan, taat pada hukum-hukum yang berlaku itu menjadi kebiasaan mereka ketika itu. Nah, tapi saudara, dari semua itu kita akan mendapati bahwa kehidupan yang baik itu tidak akan pernah cukup. Seandainya cukup, maka mungkin Nikodemus tidak akan pernah datang bertemu dengan Tuhan Yesus. Justru karena tidak cukup dari semua hal yang Nikodemus kerjakan, pemahaman teologi yang dimiliki Nikodemus, ketaatan yang begitu rupa, saudara, ada kekosongan di dalam hatinya. Dan kekosongan itulah yang mengarahkan dia, mendesak dia untuk menjumpai Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menangkap dengan tepat kekosongan itu, maka Tuhan berkata dari ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-6, khususnya ayat ke-7, bahwa kamu harus dilahirkan kembali. Mari kita fokus pada tema kita, dilahirkan kembali. Saudara, tampaknya dilahirkan kembali ini merupakan satu konsep yang asing. Itu sebab di ayat 4 Nikodemus berkata, bagaimana mungkin itu terjadi? Apakah seorang yang sudah tua harus masuk kembali? Nikodemus tidak memahami apa yang mau disampaikan Tuhan Yesus. Bahwa ini bukan tentang kelahiran secara fisik. Kelahiran secara fisik memperkenalkan kita pada dunia fisik. Dunia yang hari ini kita tahu, tetapi untuk masuk pada dunia Tuhan, kerajaan Tuhan, maka kita membutuhkan kelahiran rohani, secara rohani. Nah saudara, itu sebabnya di dalam ayat 7 Tuhan Yesus berkata begini, kamu harus dilahirkan kembali. Saudara, perhatikan bentuk kalimat dari pernyataan Tuhan Yesus. Kamu harus dilahirkan kembali. Saudara, artinya bahwa kelahiran kembali itu bukanlah sesuatu yang sifatnya opsional. Tuhan Yesus tidak berkata, saya menganjurkan kamu, Nikodemus, untuk dilahirkan kembali. Bukan. Kelahiran kembali bukanlah pilihan. Kelahiran kembali adalah suatu keharusan. Maka Tuhan Yesus berkata, kamu harus dilahirkan kembali. Ini adalah suatu perintah yang begitu kuat. Nah saudara, sebelum kita melanjutkan, izinkan saya mengingatkan saudara bahwa statement Tuhan Yesus ini, kamu harus dilahirkan kembali, ditujukan bukan bagi orang yang tidak tahu tentang Taurat. Kalau dalam konteks kita, bukan kepada mereka yang tidak tahu Alkitab, bukan. Tuhan Yesus berbicara kamu harus dilahirkan kembali. Objeknya bukan mereka yang suka pergi menyembah patung-patung, yang suka berdoa pada patung-patung, yang suka membakar ukupan-ukupan di rumah mereka, yang suka memegang jimat-jimat, bukan. Tuhan Yesus berkata kamu harus dilahirkan kembali, bukan kepada mereka yang masih suka percaya kepada roh-roh orang mati, bukan. Bukan kepada mereka yang suka minum mabuk, bukan kepada mereka yang tidak tahu tentang Tuhan. Tuhan Yesus berbicara kamu harus dilahirkan kembali justru kepada orang yang luar biasa pemahamannya tentang Tuhan, tentang Taurat. Dia adalah pemimpin Yahudi, jangan lupa. Tetapi untuk orang yang pandai ini, orang yang terhormat ini, orang yang memiliki wawasan yang kuat ini, Tuhan Yesus berkata, kamu harus dilahirkan kembali. Maka saudara, dengan segala kerendahan hati, izinkan saya bertanya kepada saudara, sudahkah saudara dilahirkan kembali? Sederhananya begini,
Jika Nikodemus yang adalah orang yang terhormat, orang yang pandai, orang yang hidup dengan standar moral yang tinggi, kepadanya Tuhan Yesus berkata, "Kamu harus dilahirkan kembali." Bukankah kepada saya dan saudara juga perintah itu harus ditujukan? Maka pagi hari ini, izinkan saya bertanya, sudahkah saudara mengalami kelahiran kembali? Saudara, kelahiran kembali ini bukan berbicara soal keanggotaan gereja. Sekali lagi saya ingatkan, kelahiran kembali bukan berbicara tentang rajinnya kita terlibat di dalam pelayanan. Kelahiran kembali bukan berbicara tentang banyaknya pemberian kita bagi gereja. Kelahiran kembali bukan berbicara, "Oh, saya punya papa mama itu orang yang cinta Tuhan." Bukan. Kelahiran kembali ini berbicara tentang suatu proses yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus. Proses pembaharuan dalam diri kita, di mana kita menyadari kita orang yang berdosa. Kita membutuhkan Tuhan dalam hidup ini. Saudara, saya sungguh berdoa supaya kita tidak salah di dalam memahami apa yang dinamakan dengan kelahiran kembali. Dibaptis tidak menjamin bahwa kita sudah mengalami kelahiran kembali. Saya tidak berkata bahwa semua yang dibaptis belum mengalami kelahiran kembali, bukan. Karena ada orang-orang yang betul-betul memang sudah mengalami kelahiran kembali, barulah dia menyerahkan diri dibaptis. Tetapi dalam banyak kasus juga ada banyak orang dibaptis tanpa mengalami kelahiran kembali. Saudara ingat apa yang disampaikan Yohanes Pembaptis, Yohanes pasal 1 ayat 33. Dia berkata bahwa baptisan air yang dilakukannya itu tidak cukup, tetapi kita membuktikan baptisan dari Roh, yaitu baptisan yang hanya dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kepada Nikodemus Tuhan Yesus berkata, "Kamu harus dilahirkan kembali." Maka saya pun meyakini bahwa statement Tuhan Yesus itu juga berlaku bagi saya dan saudara. Kita harus dilahirkan kembali. Dan apa itu? Bagaimana caranya? Kita akan merenungkan, melihat pada perenungan-perenungan selanjutnya. Hari ini pesan firman Tuhan bagi saya dan saudara, bahwa kita harus sadar kita butuh kelahiran kembali. Bukan sekadar butuh, kita harus. Kata harus berarti tidak ada cara lain, hanya itu. Dan doa saya, kiranya Tuhan menolong kita untuk menyadari akan kebutuhan yang paling mendasar ini dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak berputar-putar pada sekadar rutinitas keagamawian, tetapi kita sebenarnya belum mengalami kelahiran kembali. Tuhan Yesus kiranya menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran pada hari ini. Hamba berdoa Tuhan kiranya terus gelisahkan hati kami, beri kesadaran bagi kami bahwa kami membutuhkan Tuhan. Kami membutuhkan kelahiran kembali. Kami harus dilahirkan kembali. Dan biarlah dengan kesadaran akan kebutuhan ini mendorong kami untuk terus rindu bergantung penuh hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, hamba berdoa Tuhan tolong anak-anak-Mu di dalam setiap usaha pekerjaan mereka hari ini. Tuhan tolong supaya apapun yang mereka lakukan semua bermuara pada kemuliaan Tuhan dinyatakan. Terima kasih Bapa yang baik, yang sakit Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Dan biarlah Tuhan tolong supaya mereka tetap memiliki iman pengharapan di dalam Tuhan. Terpujilah Tuhan, demi Kristus Yesus Allah yang hidup kami memohon. Amin. Puji Tuhan, Ibu Bapa dan semua saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan.
Selamat menjalani hari ini dalam belas kasihan Tuhan. Selalu jaga kesehatan tanpa mengabaikan tindakan kasih kita kepada sesama, sehingga biarlah melaluinya Tuhan dimuliakan. Ingat selalu bahwa Tuhan sungguh baik dan Ia tetap Immanuel. Soli Deo Gloria.